Salam Nusantara bagi kita semua, selamat datang kembali di channel Ray Konoha. Salah satu ulama yang anti kekerasan menurut saya ya, yang ada di Konoha itu, menurut saya itu ulama yang paling anti yang namanya kekerasan itu adalah Habib Bahar bin Smith. Ya, menurut saya beliau ini cocok jadi panutan ya, karena beliau ini tidak pernah yang namanya menggunakan kekerasan gitu. Walaupun beliau ini seorang cucu nabi gitu, beliau ini tetap tidak menggunakan yang namanya powernya gitu, tidak menggunakan kekuasaannya untuk apa, untuk memprovokasi umat gitu, nggak pernah seperti itu. Bahkan beliau ini sangat anti yang namanya kekerasan. Saking anti akan kekerasan, beliau ini tidak pernah yang namanya mempersekusi gitu atau menyiksa anak di bawah umur gitu, nggak pernah itu. Misalnya bikin video gitu sambil menyiksa anak di bawah umur, nggak pernah seperti itu. Bahar bin Smith ini jauh dengan citra yang berbau kekerasan, enggak. Jadi beliau ini cocok disematkan dengan ulama yang sangat karismatik dan anti kekerasan, sangat dicintai oleh rakyat Konoha. Jadi beliau ini tidak pernah yang namanya melakukan kekerasan ya, tidak pernah menganiaya anak kecil gitu, yang di bawah umur, dianiaya, dipersekusi, nggak pernah melakukan seperti itu. Sungguh jauh dari berita-berita miring gitu, berita-berita yang berbau kekerasan, nggak. Selain itu, beliau ini juga tidak pernah melakukan yang namanya kekerasan terhadap sopir taksi gitu, sopir taksi daring gitu, nggak pernah. Beliau ini tidak pernah yang namanya mempersekusi gitu, sopir taksi daring, nggak pernah. Beliau ini sangat jauh yang namanya tindak kekerasan. Beliau ini sangat menggambarkan ya perilaku Nabi yang soleh gitu, sabar gitu, tidak melakukan kekerasan gitu. Jadi beliau ini menjaga nama baik nama Nabi itu. Pantas beliau ini disebut sebagai ulama yang karismatik ya, ulama yang anti kekerasan. Beliau ini harus mendapat penghargaannya, harusnya ya, mendapatkan Nobel gitu dari dunia. Karena apa? Karena dunia semakin damai kalau sudah ada Habib Bahar ini. Beliau ini pantas dikalungi dengan medali emas atau piala Nobel anti kekerasan, ulama anti kekerasan di dunia. Jadi beliau ini salah satu ulama yang anti kekerasan, tidak pernah yang namanya melakukan kekerasan. Beliau ini juga tidak pernah melakukan kekerasan atau mempersekusi keturunan Wali Sanga misalnya, atau Wali Songo misalnya, nggak pernah. Karena polemik masalah nasab Nabi gitu, nggak pernah. Beliau ini tidak pernah yang namanya mempersekusi gitu, tidak pernah yang namanya mempersekusi keturunan Wali Songo misalnya, nggak pernah. Beliau ini juga tidak pernah yang namanya mempersekusi atau melakukan kekerasan terhadap orang Bekasi misalnya, nggak pernah kasus seperti itu. Mungkin kalau ada yang melakukan pernah, matanya harus diperiksa kali ya ke dokter ya, katarak kali ya. Jadi beliau ini sangat jauh yang namanya citra ulama kekerasan, sangat jauh. Beliau ini cocok atau punya citra ulama anti kekerasan, paling anti yang namanya kekerasan. Tidak pernah ada jejak digital beliau ini melakukan kekerasan, nggak pernah seperti itu. Bahkan follower beliau ini juga sangat sabar ya, sangat toleransi gitu. Kalau kita mengatakan beliau ini adalah ulama anti kekerasan atau apalah gitu, pengikutnya sangat dewasa kok, tidak pernah merasa tersindir gitu karena saya ngomong seperti ini di video. Mereka tidak pernah tersindir kok, nggak pernah itu, nggak pernah merasa bahwa mereka ini disindir-sindir gitu, nggak pernah. Jadi para pengikutnya juga menggambarkan apa yang dilakukan oleh Habib Bahar ini. Fans fanatik Habib Bahar ini sama gitu, sama-sama adem gitu, sama-sama anti kekerasan gitu, sama-sama tidak emosional gitu. Jadi ulama seperti ini harus diperbanyak ya di Konoha ya. Bahkan kalau beliau ini ceramah, tidak pernah yang namanya maki-maki pemerintah, nggak pernah seperti itu. Tidak pernah yang namanya mengucapkan kata kotor sekalipun, tidak pernah seperti itu. Beliau ini cocok jadi panutan ya, sangat menggambarkan bagaimana sosok Nabi itu yang soleh, sederhana, tidak mengucapkan kata-kata kotor gitu. Habib Bahar ini menurut saya itu pantas dikalungi ya medali emas atau medali penghargaan Nobel gitu. Salah satunya orang Konoha yang pernah mendapatkan piala Nobel ya, menurut saya itu Habib Bahar ini ya. Selain itu,
Habib Bahar ini juga tidak pernah yang namanya pamer gitu atau hidup glamor, ya nggak pernah pamer harta-harta misalnya, mobil sport gitu, motor sport misalnya, rumah mewah, tidak pernah. Beliau ini sangat sederhana, humble banget, ya, patut ditiru. Saking humble-nya beliau ini tidak pernah yang namanya naik mobil Alphard gitu, mobil mewah, nggak pernah. Jadi beliau ini sangat patut dicontoh ya, soleh gitu, sederhana, humble, sederhana banget, panutan banget ya. Beliau ini menjaga nama baik Nabi itu sendiri ya, karena Nabi itu kan soleh, sederhana gitu, tidak pernah yang namanya pamer-pamer harta gitu, pamer mobil mewah gitu, Alphard gitu, nggak pernah yang namanya memamerkan mobil-mobil sport gitu, ya kan, mobil Lamborghini misalnya, nggak pernah seperti itu. Beliau ini sangat jauh yang namanya dengan duniawi gitu. Jadi beliau ini tidak asal mengucapkan khotbah-khotbah atau ceramah-ceramah yang mengatakan kita harus fokus pada akhirat, kita harus pada akhirat, kita jangan berfokus pada dunia, sehingga beliau ini tidak tertarik dengan duniawi, sungguh tidak tertarik. Beliau ini sangat mencontohkan kesederhanaan. Saking sederhana beliau ini, mau ceramah juga beliau ini menggunakan sepeda. Bayangkan coba, orang lain sudah pakai mobil sport ya kan, mobil mewah, beliau ini menggunakan sepeda loh. Bayangkan, sungguh sangat humble ya, membumi gitu, ya kan, membumi seantero dunia, menggelegar gitu, ya kan. Pokoknya beliau ini tidak tertandingi humble-nya gitu. Dunia akhirat gitu, dunia uka-uka gitu, dunia maya gitu, dunia mistis. Beliau ini sangat juara gitu, nggak pernah tertandingi humble-nya beliau ini. Ceramah juga sangat humble, suaranya juga sangat pelan. Bahkan beliau ini kalau ceramah itu tidak pernah menggunakan atau mengucapkan kata-kata kotor gitu, mengucapkan kata-kata yang kotor lah gitu. Jadi beliau ini bukan termasuk golongan ulama yang ulama yang suka mengucapkan kata-kata yang tidak enak gitu didengar. Jadi beliau ini mencontohkan sifat Nabi itu, sifat daripada kenabian. Jadi kalau ada orang yang mengatakan tidak jauh buah jatuh dari pohon misalnya, jadi beliau ini memang cocok ya. Para nabi kan itu kan soleha ya, soleh gitu, sederhana gitu. Beliau ini menjaga nama baik itu dan turun juga gitu sama beliau ini. Beliau ini sangat humble gitu, tidak pernah yang namanya mengucapkan kata kotor, jauh dengan kekerasan gitu, tidak pernah diberitakan tentang berita-berita yang miring gitu. Beliau ini sangat menjaga gitu, cocok banget jadi ulama ya. Apalagi kalau khotbah itu atau ceramah itu suaranya itu adem banget gitu, tidak pernah yang namanya menggelegar gitu, nggak pernah, sungguh nggak pernah. Suaranya itu nggak pernah yang namanya keras gitu, sejuk di hati ya. Jadi para pengikutnya juga ketika mendengarkan ceramah beliau ini, IQ-nya langsung naik gitu, drastis, dari 78 langsung 100 gitu. Jadi saya sangat optimis ya, Konoha ini bisa menjadi negara maju. Karena apa? Karena di masa depan pemuka-pemuka agama seperti ini bisa mempengaruhi gitu kemajuan suatu bangsa. Jadi saya salut sama beliau ini. Beliau ini berpikir panjang gitu, bahwa ceramahnya itu mempengaruhi kemajuan suatu bangsa. Kalau misalnya ceramahnya itu berbau sains misalnya, ya kan, menceramahkan sesuatu yang tentang kemajuan, misalnya berceramah tentang di masa depan kita akan menjadi negara yang maju, adidaya. Jadi beliau ini tidak pernah yang namanya membenci agama lain gitu, tidak pernah menjelek-jelekkan pemerintah gitu ya. Beliau ini sangat introspeksi diri bahwa negara yang maju itu adalah negara yang SDM masyarakatnya itu maju juga, tinggi, tidak hanya mengharapkan pemerintah. Beliau ini paham betul ya seperti itu. Jadi beliau ini kalau ceramah itu selalu pengen menaikkan SDM umatnya gitu. Jadi kalau mendengarkan ceramah beliau ini, SDM kita tuh langsung naik drastis gitu. Sehingga beliau ini mempengaruhi SDM yang ada di Konoha itu bisa menjadi negara maju. Akhirnya naik gitu, langsung 100. Dan beliau ini juga kalau ceramah itu tentang scientific gitu. Scientific, terus berceramah tentang bagaimana kemajuan bangsa kita, tentang teknologi. Beliau ini sangat tidak anti yang namanya teknologi gitu. Selain itu, beliau ini juga dalam berceramah atau menguasai yang namanya ilmu agama yang sangat tinggi sekali.
Seperti contoh misalnya, beliau ini tidak pernah salah membaca kitab gitu. Ya, misalnya membaca kitab kuning, beliau ini tidak terbata-bata gitu. Kelihatan jelas gitu. Kelihatan sangat jelas bahwa beliau ini sangat menguasai ilmu agama. Jelas banget gitu. Beliau ini tidak terbata-bata kalau baca kitab kuning gitu. Tidak salah gitu. Jadi baca kitab kuning itu kan ada aturannya. Beliau ini pernah dites gitu. Beliau ini tidak pernah terbata-bata. Lancar banget baca kitab kuning ya. Dan beliau ini tidak diragukan lagi gitu. Ilmu agamanya itu sangat tinggi gitu. Bisa jadi panutan. Bahkan membaca kitab kuning saja, beliau ini sekelas, beliau ini sangat mahir banget gitu. Luar biasa, menggelegar gitu. Beliau ini tidak terbata-bata dalam membaca. Pokoknya luar biasa, panutan banget pokoknya. Selain itu, beliau ini juga tidak memanfaatkan kehabibannya ya untuk sekedar misalnya jual air karomah misalnya, air mineral misalnya. Misalnya nih air mineral harga 5.000 gitu. Terus dikasih ludah misalnya, atau dikasih doa misalnya, terus dijual 50.000 gitu. Beliau ini tidak pernah memanfaatkan karomah daripada Habib itu sendiri, nggak pernah ya, nggak pernah ada cerita misalnya dia, contohnya mohon maaf ya, mendoakan air minum misalnya, terus harganya dari 5.000 jadi 50.000, memanfaatkan karomah Habib itu, nggak pernah itu, nggak pernah, sungguh tidak pernah. Jadi beliau ini tidak mata duitan ya, sungguh tidak mata duitan, matanya tidak hijau dengan duitan ya. Beliau ini tidak hijau melihat duit ya, tidak hijau. Jadi kalau misalnya ada orang yang mengatakan bahwa beliau ini hijau terhadap duit, enggak. Beliau ini tanpa dibayar sekalipun, ini saking ini ya, saking sederhananya beliau, saking baiknya gitu. Tanpa dibayar sekalipun, beliau ini mau ceramah kok. Jadi beliau ini tidak mematok harga gitu. Misalkan sekali ceramah 100 juta atau 200 juta atau puluhan juta. Beliau ini sangat tahu betul bahwa masyarakat itu kekurangan gitu, kekurangan duit. Harusnya kan dia yang memberikan duit. Jadi beliau ini kalau ceramah itu murni dari hati yang paling dalam. Beliau ini tidak pernah yang namanya mematok harga harus gini gitu. Beliau ini mengerti bagaimana kondisi ekonomi masyarakat ya. Ya. Jadi beliau ini tidak ada yang namanya mematok harga gitu. Humble banget, tidak dibayar sekalipun. Beliau ini mau kok ceramah. Bahkan ceramahnya itu tidak pernah menjelek-jelekkan pemerintah. Nggak pernah. Nggak pernah bawa golok gitu sambil ceramah gitu. Nggak pernah seperti itu. Jadi beliau ini jauh dari kata kontroversi. Beliau ini sangat menjaga yang namanya nama dari Rasul ya, sangat menjaga ya, karena Rasul itu kan orang yang baik gitu, orang yang humble gitu, panutan, sabar, dalam berdakwah juga sejuk gitu. Beliau ini juga mencontohkan, menjaga nama baik Nabi itu sendiri ya. Jadi beliau ini sangat cocok disebut sebagai Habib anti kekerasan. Beliau ini harus diberikan penghargaan yang sebesar-besarnya ya. Diberikan kesempatan yang sebesar-besarnya. Untuk apa? Untuk mencerdaskan bangsa Indonesia. Karena menurut saya beliau ini punya IQ yang setara dengan Albert Einstein ya. Karena beliau ini kalau ceramahnya itu sungguh masuk akal, scientific, beda dengan yang lain gitu. Jadi kalau pemuka-pemuka agama yang lain misalnya di Konoha misalnya ya, atau di luar negeri misalnya, bisa kan pemuka agamanya bicara tentang selangkangan lah, jelek-jelekin pemerintah lah gitu. Ceramah emosional lah gitu, menjelek-jelekkan orang lain gitu. Kalau beliau ini saya melihat beliau ini kalau ceramah itu menggunakan apa? Menggunakan pemikiran-pemikiran yang saintifik ya. Pemikiran-pemikiran yang rasional, yang masuk akal, bisa menaikkan IQ masyarakat ya. Jadi beliau ini sungguh ulama karismatik yang sangat jarang ya, sangat jarang. Hampir 1000 tahun terakhir ini tidak ada ulama seperti beliau ini. Sangat menjaga yang namanya nama baik daripada Nabi itu sendiri. Sangat menjaga. Beliau ini tidak pernah yang namanya berbicara kasar gitu, bicara kotor gitu ya. Tidak pernah dari mulut beliau ini keluar kata-kata seperti kata-kata kotor gitu, kata-kata sampah gitu, nggak pernah seperti itu. Beliau jauh dari yang namanya penceramah yang kekerasan gitu, yang suka ngomong jorok gitu, nggak.
beliau ini sangat jauh dari kata seperti itu. Jadi citra beliau ini adalah citra yang sangat positif ya, yaitu ulama anti kekerasan. Beliau ini juga sangat jarang yang namanya konflik ya, sangat jarang yang namanya konflik, sangat menjauhi konflik. Daripada harus ribut, beliau ini lebih baik minta maaf gitu. Misalnya ada masalah, lebih baik minta maaf, tidak membela diri gitu, tidak playing victim ya. Beliau ini tidak pernah yang namanya playing victim ya. Sehingga negara kita itu semakin hari semakin sejuk gitu, semakin damai. Jadi beliau ini bukan asal penceramah ya, bukan penceramah sembarangan gitu. Beliau ini paham betul bahwa kalau misalnya negara kita itu adem ayem gitu, aman, tentram, ulamanya itu bicaranya sopan gitu ya, ceramahnya itu bikin kita bisa jadi sadar diri gitu, menyadarkan kita jadi introspeksi diri, kita lebih baik gitu, kita bisa mengoreksi diri kita sendiri. Maka ini akan mempengaruhi kemajuan suatu bangsa, karena agama itu mempengaruhi kemajuan suatu bangsa ya. Mulai dari cara berpikir kita, itu kan dipengaruhi daripada ini kan, agama ya, cara berpikir, mindset, pola pikir, semuanya dipengaruhi oleh agama. Beliau ini paham betul. Jadi kalau beliau ini mau ucapkan kalimat-kalimat kotor misalnya, maki-maki pemerintah, memprovokasi misalnya, kan negara semakin ini ya, goyang. Dan ini berpengaruh pada stabilitas politik dalam negeri kan. Sama seperti misalnya nih di negara lain misalnya. Di negara lain itu kan seperti Yaman misalnya. Di Yaman itu kan ribut ya. Enggak sih, enggak ribut ya. Jauh dari kata ribut lah. Contoh misalnya Yaman. Jadi beliau ini kan berasal dari Yaman ya. Beliau ini mencontohkan kampung halamannya di sini gitu. Beliau ingin menerapkan seperti yang ada di Yaman gitu. Di Yaman kan jauh yang namanya konflik ya. Sehingga Yaman ini sekarang sudah masuk daftar 10 negara yang sangat maju di dunia. Setelah diteliti dan diamati oleh para peneliti, ternyata Yaman ini bisa menjadi negara maju. Salah satu menjadi negara maju. Karena apa? Karena satu SDM, penceramahnya itu ngomongnya tidak pernah yang namanya provokasi gitu, nggak pernah. Jadi di Yaman itu ya, orang-orang atau pemuka agamanya itu menceramah itu mendamaikan, bukan memprovokasi ya. Sehingga Yaman itu sangat akur ya, sangat akur dengan tetangganya, dengan Arab Saudi sangat akur ya. Mereka itu peluk-pelukan, tidak pernah yang namanya ribut. Sehingga ini akan mempengaruhi kemajuan suatu bangsa. Karena apa? Karena stabilitas politik di suatu negara itu. Kalau stabilitas politik di suatu negara itu adem ayem, maka SDM akan meningkat dan perekonomian setelah tidak langsung akan meningkat ya. Kesejahteraan akan meningkat. Sehingga Yaman ini salah satu negara yang paling maju di dunia, yang paling aman ya. Jadi beliau ini akan menerapkan seperti yang ada di Yaman itu di Konoha ya. Ceramahnya itu tidak pernah provokasi, tidak pernah jelek-jelekan pemerintah, tidak pernah yang namanya ngomong jorok, ngomong kotor gitu. Tidak pernah yang namanya memprovokasi atau bikin negara kita tidak aman gitu. Sehingga investor-investor dari luar ya, investor-investor dari luar negeri itu tidak takut gitu kalau misalnya buka usaha di Konoha. Karena apa? Karena stabilitas politik, penceramahnya adem ayem gitu. Ceramahnya tentang budi pekerti misalnya, bagaimana kita tentang manusia itu berkelakuan baik gitu, tidak saling membenci antara umat beragama gitu, adem ayem banget. Jadi beliau ini tahu betul dengan geopolitik. Ini bagian daripada geopolitik ya. Jadi para penceramah itu biasanya ngomongin tentang selangkangan ya, biasanya ya kalau di Konoha ya kan, tentang selangkangan gitu, tentang bagaimana cara menggauli istri saat lagi dapet gitu. Jadi hal yang remeh-temeh ya biasanya. Tapi beliau ini sangat berbeda gitu dengan penceramah yang lainnya ya. Beliau ini persis menerapkan seperti yang ada di Yaman. Yaman itu kan sangat sejuk ya, salah satu negara maju di dunia ya. Tidak ada satupun orang-orang Yaman itu yang bermigrasi ke Eropa gitu karena di sana ada konflik. Enggak pernah seperti itu ya. Jadi beliau ini hampir menerapkan seperti yang ada di Yaman itu di Konoha ya. Di Konoha kan, Konoha juga sudah menjadi negara maju kan semenjak beliau ini menjadi penceramah. Tidak pernah yang namanya ribut ya, tidak pernah yang namanya
konflik gitu, mempersekusi orang lain, tidak pernah memprovokasi gitu, tidak pernah seperti itu. Jadi prediksinya kita tahun 2045 akan menjadi negara superpower setara dengan Amerika. Bayangkan coba. Karena apa? Karena para ulama di Konoha ini SDM-nya sudah maju, ya, tidak pernah yang namanya ribut konflik. Bahkan kalau saya mengatakan seperti ini, beliau ini tidak pernah sakit hati, tidak pernah yang namanya tersindir. Beliau ini sangat berpikir positif. Jadi penceramah-penceramah seperti ini harus dihargai sebesar-besarnya. Kalau bisa dibikin seperti Ronaldo, bikin patungnya gitu, penghargaan bahwa beliau ini sangat berkontribusi ya bagi kemajuan bangsa kita. SDM bangsa kita yang paling utama, karena kita kan masih kekurangan SDM-nya. Melalui ceramah-ceramah beliau ini yang saintifik ya, beliau ini menceramah tentang bagaimana caranya kita bisa nanti liburan ke Mars. Beliau ini sudah berceramah sampai ke situ ya, karena beliau ini sudah tahu betul gitu apa daripada inti daripada agama itu sendiri, esensi daripada agama itu sendiri. Esensi daripada agama itu sendiri adalah untuk kemajuan bangsa kita gitu. Bagaimana kita supaya sejahtera, SDM kita baik gitu. Jadi beliau ini sangat paham betul esensi atau inti daripada agama itu. Beliau ini sangat cocok disebut sebagai orang yang paling berjasa memajukan Konoha menjadi negara maju ya. Oke? Jadi citra beliau ini adalah citra yang sangat paten menurut saya. Apa itu? Ulama anti kekerasan, ya begitulah. Oke, sekian video ini, semoga dipahami apa yang saya katakan, semoga Anda dapat insight-nya. Saya Ray Konoha, salam rasional.